Wapres Gibran tinjau Pasar Rogo Jampi Banyuwangi, cek inflasi dan dorong penguatan UMKM pasar rakyat. Kapolri bertemu Megawati saat berkunjung di kediaman istri Jenderal Hugeng. Difasilitasi syarikat, jemaah tidak dipungut biaya kunjungi destinasi ziarah di Madinah. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Informasi yang pertama, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau langsung aktivitas perdagangan di Pasar Rogo Jampi Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa siang. Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat peran pasar tradisional sebagai pilar ekonomi kerakyatan dan pengendali inflasi daerah. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Presiden menyapa para pedagang, mengecek kondisi dan meninjau berbagai fasilitas pasar. Ia juga meninjau kondisi fisik bangunan yang telah maupun belum direnovasi untuk menilai langsung efektivitas pengelolaan infrastruktur pasar. Langkah ini selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya membangun kemandirian ekonomi nasional. Salah satu pendekatan utamanya adalah dengan memberdayakan kekuatan rakyat kecil, termasuk pelaku UMKM dan pasar rakyat sebagai sentra aktivitas ekonomi lokal. Wapres menegaskan bahwa setiap kunjungan kerja ke daerah wajib dimanfaatkan untuk mengecek kondisi pasar dan harga komoditas pokok. Ia menyebut pemantauan langsung menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas harga dan inflasi. Menurut Wakil Presiden, kondisi inflasi di Pasar Rogo Jampi Banyuwangi masih berada dalam kategori aman dan terkendali. Hal ini terlihat dari stabilitas harga komoditas strategis di lapangan. Turut mendampingi Wakil Presiden dalam peninjauan ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Puskesmas Sempol, Kecamatan Ijen, Bondowoso, Jawa Timur. Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan implementasi program berjalan baik hingga ke daerah terpencil. Wakil Presiden Gibran menyampaikan bahwa pelaksanaan cek kesehatan gratis sejauh ini telah menunjukkan capaian positif dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Ia mengapresiasi tingginya pemanfaatan program oleh masyarakat yang saat ini telah menjangkau jutaan penduduk di berbagai wilayah Indonesia. Dalam peninjauan, Wakil Presiden juga menyempatkan dari berbincang dengan tenaga kesehatan dan warga penerima layanan. Ia menjelaskan bahwa kunjungannya ke puskesmas menjadi agenda rutin dalam setiap perjalanan dinas ke daerah, guna mengevaluasi langsung kelengkapan fasilitas dan tenaga medis. Menurut Wakil Presiden, pelaksanaan program CKG dalam beberapa bulan terakhir telah berjalan sesuai dengan harapan. Ia memastikan bahwa pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan untuk menjamin kualitas layanan tetap optimal. Peninjauan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses kesehatan dasar yang berkualitas hingga ke pelosok, serta memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan kesehatan secara merata. Dari Jawa Timur, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Lembaga Ketahanan Nasional akan menggelar Jakarta Geopolitical Forum yang akan membahas terkait hilirisasi di sektor energi, yang diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis di tengah situasi geopolitik global saat ini. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri sekaligus membuka gelaran Jakarta Geopolitical Forum 2025 yang akan diselenggarakan selama 2 hari, yakni 24 dan 25 Juni 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas, Tubagus Aceh Hasan Syazili mengatakan nantinya forum ini akan dihadiri para duta besar negara sahabat seperti Rusia dan China, akademis, dan juga kementerian lembaga dan BUMN yang bergerak di bidang energi. Aceh mengatakan kegiatan ini dilakukan karena dinilai sangat relevan dengan keadaan situasi saat ini. Keadaan geopolitik ekonomi global yang sedang mengalami fragmentasi dan isu ketahanan energi merupakan isu yang sangat perlu dicarikan jalan keluarnya di saat situasi saat ini.
Diharapkan dari forum ini dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang strategis guna menghadapi keadaan geopolitik saat ini. Di tengah situasi geopolitik global, terutama bagaimana kita memiliki kedaulatan dan ketahanan energi nasional kita. Rencanakan sekali lagi Bapak Presiden akan memberikan arahan dan keynote speech di dalam kegiatan Jakarta Geopolitical Forum ini. Diketahui acara ini akan dihadiri 12 duta besar negara-negara baik Asia dan Eropa, 15 kementerian dan lembaga negara, 8 kepala daerah penghasil energi, 23 sektor ternama tanah air, 9 asosiasi, profesi, NGO, dan pusat kajian luar negeri, dan 26 BUMN dan perusahaan yang bergerak di sektor energi. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Prof. Telisa. Ya, 1 unit mobil mewah Rolls-Royce hasil lelang dimanfaatkan untuk membantu warga tidak mampu di Makassar. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut dana digunakan untuk renovasi rumah dan program pemberdayaan ekonomi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan hasil lelang 1 unit mobil mewah Rolls-Royce digunakan untuk membantu warga tidak mampu di Kota Makassar. Sebesar 80 juta rupiah dialokasikan untuk renovasi setiap rumah, dengan total 20 rumah akan dibenahi. Sisanya digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat di sekitarnya. Bantuan akan difokuskan kepada keluarga Naila, calon siswa sekolah rakyat di Makassar, serta tetangga-tetangganya yang hidup dalam kondisi sosial memprihatinkan. Program ini diimplementasikan melalui skema rumah sejahtera terpadu yang tak hanya memberikan hunian layak, tetapi juga pendampingan kewirausahaan sosial. Pemerintah Kota Makassar diminta menyiapkan lahan untuk pembangunan, sementara Kementerian Sosial akan menangani konstruksinya. Program ini juga melibatkan Kementerian Perumahan dan sejumlah mitra swasta. Mobil Rolls-Royce yang dilelang merupakan hadiah undian yang tak diambil pemenangnya dan kemudian diserahkan kepada Kemensos untuk dilelang. Lelang telah dilakukan 3 kali dan berhasil pada putaran ketiga dengan penawaran 2,5 miliar rupiah lebih oleh warga Sidoarjo. Kemensos menyatakan masih memiliki aset lain yang akan dilelang seperti mobil listrik dan emas batangan. Seluruh hasil lelang nantinya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat dan dilaporkan langsung kepada Presiden. Jalur formal jalan, jalur partisipasi jalan dari masyarakat luas, maka data kita ke depan akan lebih akurat. Sekali lagi, jadi kita masih memberikan kesempatan kepada masyarakat yang keberatan, ya, yang mungkin merasa masih berhak untuk menerima bansos, silakan melalui proses yang ada. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Tubagus Aceh Hasan Syadzili mengingatkan kepala daerah akan pentingnya memiliki kewaspadaan nasional di tengah jalan dinamika geopolitik global. Hal ini disampaikan saat menghadiri kegiatan pembukaan retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Materi yang disampaikan kepada peserta retreat gelombang 2 sebanyak 86 kepala daerah, di mana saat ini para pemimpin harus lebih menekankan pada situasi geopolitik global dan dampaknya terhadap ketahanan nasional serta kondisi di daerah. Gubernur Lemhanas menilai materi ini sangat penting karena tidak ada kebijakan termasuk di daerah yang tidak terdampak oleh situasi geopolitik global. Beberapa dinamika isu global yang penting diperhatikan oleh para kepala daerah seperti kenaikan tarif resiprokal yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemahaman ini perlu dimiliki kepala daerah agar dapat menyusun kebijakan secara tepat. Salah satunya dengan memperhatikan asta cita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto termasuk kebijakan efisiensi anggaran. Global dan dampaknya terhadap ketahanan nasional dan pengaruhnya terhadap daerah. Ini penting disampaikan kepada para kepala daerah yang melakukan retreat gelombang kedua, karena kita tahu bahwa tidak ada kebijakan, termasuk kebijakan daerah yang tidak terdampak dari situasi geopolitik global saat ini. Dalam kesempatan itu, Aceh Hasan juga menyampaikan isu terbaru terkait perang antara Iran dan Israel yang saat ini menarik beberapa negara untuk terlibat. Kondisi ini akan berdampak terhadap situasi global, salah satunya terhadap harga minyak.
Hal ini disebabkan sikap Iran yang mengancam akan menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur penting bagi pasokan minyak dunia. Aceh menekankan kepada peserta retreat pentingnya terus memperkuat kemampuan ekonomi dalam negeri. Bila kemampuan tersebut dimiliki, maka Indonesia diyakini dapat melewati dinamika situasi global dengan baik. Dari Jawa Barat, Tim Liputan, Berita Nasional TV. KKP amankan kapal nelayan berbendera Malaysia. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bertemu dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri saat berkunjung di kediaman istri mantan Kapolri Jenderal Hugeng Iman Santoso, Meriati Ruslani, di Pesona Kayangan, Depok, Jawa Barat. Dalam pertemuan yang berlangsung singkat, Jenderal Sigit memberikan salam hormat kepada Megawati Soekarno Putri. Rangkaian kegiatan menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-79 membawa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bertemu dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Pertemuan kedua tokoh yang hubungannya sempat dikabarkan tidak harmonis ini berlangsung di kediaman istri mantan Kapolri Jenderal Hugeng Iman Santoso, Meriati Ruslani atau Mary Hugeng, di Pesona Kayangan, Depok, Jawa Barat pada Senin siang. Momentum pertemuan keduanya bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun Mary Hugeng yang ke-100. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyambangi kediaman Mary Hugeng usai berziarah ke makam mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso di tempat pemakaman bukan umum, Girit Tama, Bogor, Jawa Barat. Beberapa saat setelah tiba di kediaman Mary Hugeng, Presiden kelima Megawati Soekarno Putri dan putrinya yang juga Ketua DPR, Puan Maharani, juga tiba. Dari beberapa dokumentasi yang diperoleh, Jenderal Listio Sigit memberikan salam hormat dan bahkan mencium tangan Megawati Soekarno Putri. Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan pertemuan keduanya berlangsung singkat dan hangat tanpa membahas politik. Ziarah ke makam Bapak Jenderal Hugeng di Bogor, dan tadi didampingi oleh cucu beliau dan cicit beliau, Mas Rama. Alhamdulillah berjalan dengan lancar hasil ziarah tadi, dan dilanjutkan juga setelah dari makam menuju ke rumah Bapak Hugeng almarhum. Di sana masih ada Ibu Mary, dan alhamdulillah pada hari ini Ibu Mary. Sebelumnya dalam berbagai pidato politiknya, Presiden kelima yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kerap menyindir Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang tidak mau bertemu dengannya. Sindiran ini ditanggapi Jenderal Sigit sebagai bentuk perhatian Megawati terhadap dirinya. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, Kementerian Kelautan Perikanan kembali mengamankan kapal penangkap ikan berbendera Malaysia yang sedang mencuri ikan di Laut Indonesia. Dari kapal pencuri ikan yang disergap, petugas menyita setidaknya 100 kg ikan hasil curian dan mengamankan 5 awak kapal berkewarganegaraan Myanmar. Ini adalah rekaman video amatir milik petugas PSDKP Belawan yang merekam detik-detik kapal patroli Hiu 01 mengejar kapal penangkap ikan berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka pada Minggu siang. Kapal pencuri ikan asal Malaysia dan berawakkan 5 warga negara Myanmar ini sempat memutus jaring kapal dan berupaya keluar dari perairan Indonesia. Namun, upaya seluruh awak kapal pencuri ikan ini sia-sia karena petugas Kementerian Kelautan Perikanan tetap berhasil menghentikan laju kapal pencuri ikan dan membawa kapal dan seluruh awak kapalnya ke Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Masa berlakunya juga habis. Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan Belawan Syamsur Rohman Senin siang mengungkapkan dari kapal penangkap ikan berbendera Malaysia yang ditangkap pihaknya disita setidaknya 100 kg ikan beragam jenis hasil curian dari Laut Indonesia. Hasil pemeriksaan kapal pencuri penangkap ikan berbendera Malaysia yang ditangkap diketahui sudah 2 hari berada di perairan Indonesia dan kerap berlayar dengan pola keluar masuk perairan Indonesia agar memudahkan mereka untuk melarikan diri saat mengetahui kedatangan petugas. Selain ikan dan 5 awak kapalnya,
Dalam pengungkapan ini, pihaknya juga menyita buku izin pelayaran yang sudah kadaluarsa, alat navigasi, dan sejumlah barang bukti lain. Penangkapan ikan secara ilegal, satu kapal ikan asing berbendera Malaysia sangat menangkap di wilayah perairan Indonesia, di PPN RI 571 Selat Malaka. Penangkapan kapal berbendera Malaysia yang mencuri ikan di Laut Indonesia bukan kali pertama terjadi. Pada akhir Mei lalu, terdapat 2 kapal berbendera Malaysia yang ditangkap di perairan serupa dengan modus yang sama. Saat ini Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia tengah berkolaborasi dengan sejumlah pihak guna memastikan tidak adanya aktivitas illegal fishing di Laut Indonesia. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, mengoleksi tanaman hias dengan harga selangit mungkin sudah biasa. Namun apa jadinya bila kolektor tanaman hias bukan hanya mengoleksi tanaman langka, tapi juga beralih menjadi petani yang berhasil menciptakan sejumlah tanaman hias spesies baru. Salah satunya yang sedang booming di kalangan kolektor tanaman hias, yaitu tanaman hias sirga. Mengoleksi dan merawat tanaman hias merupakan hobi yang telah ditekuni Emmanuel Franz Supriyanto sejak puluhan tahun lalu. Emmanuel Franz awalnya mengoleksi tanaman hias agar sirkulasi udara di rumahnya lebih sehat. Tidak tanggung-tanggung, harga tanaman hias yang dikoleksinya mulai dari jutaan hingga puluhan juta rupiah di pasaran. Namun, sejak 2 tahun terakhir, pria paruh baya ini bukan saja mengoleksi puluhan tanaman hias dengan bentuk unik dan langka, tapi juga beralih profesi menjadi petani dengan bereksperimen membudidayakan tanaman hias jenis baru melalui persilangan sejumlah jenis tanaman di greenhouse miliknya di kawasan Dalung, Kuta Utara, Badung, Bali. Dari persilangan itulah berhasil didapatkan sejumlah jenis tanaman hias baru yang salah satunya dinamakan sirga, singkatan dari Anthurium sirih dan kuping gajah, atau yang memiliki nama latin Anthurium crystallinum. Tanaman hias sirga memiliki bentuk unik, yaitu tampilan daun dan batang pohonnya yang jauh lebih besar dan berkarakter yang kuat. Ukuran daun sirga yang berwarna hijau tua bahkan bisa mencapai panjang 75 cm dengan lebar sekitar 40 cm. Dari ratusan tanaman sirga yang telah dibudidayakan, puluhan tanaman bahkan telah laku terjual ke berbagai kolektor tanaman hias di Bali maupun berbagai kota di Pulau Jawa. Untuk satu tanaman sirga berukuran mini dijual dari kisaran harga Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Sementara yang berukuran sedang hingga dewasa dibanderol dengan harga kisaran harga 5 juta hingga puluhan juta rupiah. Sudah banyak Bapak ini Pak mengoleksi seperti ini Pak? Ini untuk silangan baru satu ini aja silangan. Artinya nih di tempat lain belum bisa ditemui Pak ya? Belum ditemui di tempat lain. Keberadaan tanaman hias selain mempercantik halaman juga bisa memberikan ketenangan, kesejukan, dan kesegaran seisi rumah. Selain itu, keberadaan tanaman hias juga dapat mendamaikan hati dan pikiran, serta menurunkan mood swing para kolektornya. Dari Bali, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kota Madinah tetap menjadi destinasi spiritual yang memikat bagi jemaah haji Indonesia. Selain mengunjungi makam Nabi Muhammad SAW dan Raudah, sejumlah lokasi bersejarah lainnya juga menjadi tujuan utama ziarah. Di antaranya adalah Masjid Kuba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, serta percetakan Al-Quran yang terkenal. Kepala Seksi Media Center Haji Daerah Kerja Makkah Dodo Murtado mengatakan, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi Daerah Kerja Madinah telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kelancaran kunjungan jemaah ke tempat-tempat bersejarah tersebut. Fasilitas ini disediakan tanpa memungut biaya tambahan dari jemaah, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam memperkaya pengalaman spiritual selama di Tanah Suci. Sementara itu, salah satu perubahan penting dalam penyelenggaraan haji Indonesia adalah penghapusan program salat arba'in atau salat berjamaah 40 waktu berturut-turut di Masjid Nabawi.
Sejak tahun 2023, kegiatan ini tidak lagi menjadi bagian dari agenda ibadah resmi jemaah. Hal ini disesuaikan dengan durasi masa tinggal di Madinah yang tidak memungkinkan pelaksanaannya. Informasi ini telah disampaikan secara luas kepada jemaah melalui kegiatan manasik haji di tanah air. Selama berada di kawasan Masjid Nabawi, jemaah diimbau untuk mematuhi peraturan otoritas setempat, termasuk larangan merokok di area masjid. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi berupa denda. Momen di Kota Nabi menjadi kesempatan emas untuk memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, melaksanakan ibadah sunnah, dan menelusuri jejak sejarah Islam. Jemaah juga diingatkan untuk menjaga kesehatan dengan memperhatikan asupan gizi, cukup istirahat, serta membatasi aktivitas di luar pemondokan demi menjaga kebugaran selama menjalankan ibadah. Dari Makkah, Arab Saudi, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, proses pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Arab Saudi ke tanah air terus berjalan sesuai jadwal. Hingga Senin 23 Juni 2025, sebanyak 18 kelompok terbang yang membawa total 7.047 jemaah beserta petugas haji dijadwalkan kembali ke Indonesia. Rahmat dan juga Kepala Seksi Media Center Haji Daerah Kerja Makkah Dodo Murtado mengatakan, kepulangan jemaah dilakukan secara bertahap dengan pengawalan ketat dari petugas penyelenggara ibadah haji untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan jemaah. Sementara itu di sisi lain, sebanyak 20 kelompok terbang dengan jumlah 7.901 jemaah tengah bersiap untuk meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah. Mereka termasuk dalam gelombang kedua yang akan melanjutkan perjalanan spiritualnya dengan berziarah ke sejumlah lokasi bersejarah di Madinah dan memaksimalkan ibadah di Masjid Nabawi. Seiring dengan pergerakan jemaah yang masih berada di Makkah, pemerintah Arab Saudi menerapkan aturan baru untuk menjaga ketertiban dan kehusyukan di kawasan Masjidil Haram. Sejak 22 Juni 2025, area tawaf di sekitar Ka'bah hanya diperbolehkan bagi jemaah yang sedang mengenakan pakaian ihram. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur arus pergerakan jemaah yang sangat padat pasca puncak haji, serta memberi ruang yang layak bagi mereka yang sedang menyelesaikan rangkaian ibadah umroh wajib maupun sunnah. Jemaah yang tidak memakai pakaian ihram diarahkan untuk beribadah di area lain, seperti di lantai atas Masjidil Haram atau pelataran luar area tawaf. Dari Makkah, Arab Saudi, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.